You mesti tahu sifat lain dari Tuhan yang kau belum kenal. Ini khotbah saya hari ini. Tadinya saya mau khotbah ini berat Pak, takut saya tahu jam begini banyak anak muda, tapi anak muda kau dengar Pak Romi. Saya masih kelas 1 SMA atau kelas 2. Pendeta Ing Yuwono, pendiri dari gereja Kabar Mempelai. Khotbahnya berat, nggak ada yang ringan karena pengajaran wahyu. Dia cerita tentang darah Yesus. Dia nggak bilang Yesus, Yesus. Dia naik mobil keserempet truk, dia teriak darah Yesus. Tahu-tahu dia mobilnya digot, aman, selamat, tidak mental. Langsung itu teringat sama saya sampai hari ini. Orang lain kalau latah bisa teriak mati aku, mati aku, mati. Ada yang kalau latah keluar kata-kata jorok dari mulutnya. Saya dari sejak itu latih lidah saya. Mau kepleset, mau kaget, darah Yesus. Jadi kaget saya ada kuasa. Maka itu lihat api, nggak mikir lagi, darah Yesus. Setelah ngomong kok bisa ngomong begini? Karena dibiasakan. Darah Yesus. Dan supaya kau tahu Bapak, darah Yesus tidak dari Maria. Dia telah menyediakan tubuh. Khotbah saya tentang darah Yeshua HaMashiach direkam di gereja ini, ada CD-nya. Terus sekian tahun yang lalu, ya. Dan kemudian saya beli beberapa, saya bagi-bagi ke daerah. Di syuting di gereja Anda, saya diundang untuk serial darah Yeshua. Nah sekarang saudara kekasih, di dalam Galatia ini dikatakan ada 2 ketentuan. Pegang itu dulu, 2 ketentuan. Kemudian di dalam Wahyu pasal 1. Di dalam Wahyu pasal 1 tidak ada yang out of control, tidak ada. Yang satu gampang dibaca, yang satu mesti mikir, Pak. Kalau cuma dibaca nggak nyambung. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan inilah wahyu Yeshua HaMashiach. Lekhachiz Zayon Yeshua HaMashiach bahasa Ibrani. Wahyu Yeshua HaMashiach. Kemudian kita pergi ke ayatnya yang ke-20. Ayat terakhirnya Wahyu pasal 1. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ya, itulah ke-7 sidang jemaat. Jadi berarti di tangan kanannya Tuhan siapa? Dia memegang 7 apa? Dan ada 7 kaki dian, bukan? Lihat teman, ini loh. Ini namanya menorah, ucapkan. Pasti 7. Kalau Yahudi anti Yeshua 9. Ya, gak usah beli 9 Pak, gak usah sok Yahudi-Yahudian. Kayak saudara kita sok Arab-Araban, gak usah Pak. Karena yang tertulis di Alkitab 7. Ingat, jangan ikut Yahudi Pak. Yahudi selalu benar, kata siapa? Sampai hari ini pun mereka masih menolak Yeshua HaMashiach. Sebagian besar, mereka sedang akan membangun bait suci. Kalau mereka bikin bait suci pengampunan dosa pakai darah siapa? Darah orang atau darah binatang? Lebih menghina Yeshua kan? Darah Yahweh jadi manusia tumpah di kayu salib. Dia masih pakai darah apa? Penghinaan terhadap darah siapa? Oleh bangsa apa? Tuh lihat, siapa bilang? Memang biji mata Tuhan. Kita nggak boleh marah sama mereka. Kita marah, kita dimarah Tuhan. Jadi terpaksa kita memberkati. Karena ayatnya berkata, barang siapa memberkati, diberkati. Walaupun jengkel, berkatilah. Supaya kualatnya itu positif Pak. Kalau enggak, lu kena kualat negatif. Kau menghantam mereka, kau dihantam Tuhan. Ya terpaksa memberkati aja Pak, supaya kita diberkati. Nggak apa-apa. Walaupun Tuhan tahu akal bulus kita, nggak apa-apa. Tapi kan itu Alkitabiah kan. Nah, di tangan kanan dia pegang 7 bintang kan. Nah 7 bintang itu 7 gereja. Hafalnya Espeti Sarfila, Efesus, Smyrna, Pergamo, bla bla, Laodikea. Itu 7 gereja di mata Tuhan, 7 bintang. Ada di tangan mananya Tuhan? Gerejamu ada di tangan mananya Tuhan? Di dalam gerejamu ada Anda bukan? Dan Anda ada di tangan mananya Tuhan?
Saya jelaskan aja. Walaupun saya tahu Tuhan tidak perlu ke toilet, tapi tidak di tangan cebok, tangan kiri, tangan kekuatan. Terus tangan kirinya nganggur, Pak? Tidak. Di tangan kirinya tidak nganggur. Di tangan kirinya ada sesuatu yang ayat 18. Tidak perlu ditulis tangan kiri, tapi tangan ini berisi sesuatu. Tangan kanan sudah ada isinya. Ya, tadi Anda baru bilang. Sekarang 18. Lihat. Kemudian, aku memegang segala kunci maut dan apakah ada setan bisa keluyuran di luar tangannya Tuhan? Tangan kanan sudah ada isinya, bukan? Nah, yang ini ada di tangan mana kalau gitu? Jadi di tangan kanan kirinya Tuhan tidak kosong. Mau Anda sebut itu genderuwo, mau Anda sebut itu suster ngesot, mau Anda sebut itu di Papua, Swangi, di Bali, Lea, Nyai Loro Kidul. Kalau kau terbang ke surga, kau lihat dari sudut pandang mata Tuhan, ada yang kececer-kececer keluyuran di semua gue. Semuanya ada di dalam in control. Rizik Syihab ada di dalam tangan dia. Ya, in control. Tuh, Anda jawabnya ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bertobat, bro. Tapi kan leher Kristen dipotong. Kalau Tuhan izinkan, lu mau apa? Halo. Kau boleh lari, boleh. Kalau kau ditetapkan di martir, kemanapun kau sembunyi, di dasar lautan ketemu, bro. Tapi kalau tidak, kau lewat di depan ISIS, malah ISISnya nggak lihat ada kau di depan dia. Karena kau tidak ditakdirkan untuk disembelih. Jadi ingat ini, kita ada di dalam genggaman tangan kanan, tidak di tangan kiri. Di tangan kiri dia pegang setan-setan, kematian-kematian, dan kunci-kunci kerajaan maut. Terlalu terhormat itu kalau dipegang di tangan kanan. Ada amin? Nah, 3 ayat ini saya rangkum jadi satu. Tuhan sudah pertetapkan dan berikan jaminan. Dan Tuhan ada 2 ketentuan. Dan semua itu di dalam genggaman tangannya. Ada amin? Berat ini Pak, tapi bagus buat Anda yang hamba-hamba Tuhan. Nanti Anda bisa olah, Anda bisa khotbahkan. Dan kemudian saya mulai dengan ketika Anda membuka Injil Yohanes, gak usah Anda merasa, Tuhan itu kok kayak gitu. Tuhan punya hak terima orang, dan Tuhan punya hak tidak mau terima orang. Saya terkejut ketika saya merenungkan di dalam Injil Yohanes tertulis, tidak semua orang yang datang kepada Tuhan dia terima dengan baik. Tolong ditampilkan Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Udah ya? Banyak orang percaya kepada apa? Banyak orang percaya dalam nama. Jadi banyak orang percaya dalam nama Yeshua HaMashiach. Kemudian apa lagi? Dan mereka percaya karena mereka telah melihat apa? Jadi karena ada banyak mujizat, jadi percaya. Kita balik. Kalau nggak ada mujizat, kau juga bilang percaya? Tidak, Pak. Harus lihat baru kalau nggak pakai mujizat. Tapi kan butuh mujizat. Aku pun butuh mujizat. Tapi tidak selamanya kau harus terima mujizat. Kalau kau disembelih lehernya, itu kan mujizat? Tidak. Ketangkap ISIS, mati konyol, disembelih. Tapi di mata Tuhan itu ketentuan. Anda tangkap gitu? Ayat 24 mengerikan. Tuhanmu tebang pilih, brur. Oke, sudah. Tetapi Yeshua sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jangan kau pikir kau ke gereja nanti mati masuk surga. Belum tentu, bro. Walaupun surga bukan milik saya. Ada orang ke gereja karena di gereja itu ada orang kaya. Dia mau dekati orang kaya, minta tolong bisnis. Bisa aja. Dia ke gereja, ada nona manis yang dia incar. Dia ke gereja, pendetanya lagi bangun gereja, nanti chat gedung gereja, saya Pak. Macam-macam motivasi, bro. Maaf, harus selalu doa.
Ada yang ke gereja mau nyolong bro, to the point aja. Apalagi altar call, bawa tasnya ke depan. Tapi ini gereja, tapi ini belum di sorga, ini Jakarta bro. Ya jujur. Ya. Nah, jadi biarlah ketika kau dengar firman, kau sembah dia, dia mempercayakan dirinya padamu. Karena ada ayat, belum tentu dia mempercayakan dirinya pada orang yang datang pada dia. Karena dia tahu, gua pilih lu juga percuma. Ujung-ujungnya lu Yudas juga. Halo? Tapi kenapa dia pilih Yudas? Jawaban saya, Anda boleh tidak setuju. Di hari penghakiman, sang raja tidak bisa diprotes. Permisi raja, engkau lalim. Engkau tidak memilih aku. Coba kalau kau pilih aku nggak begini dong. Kau sih nggak pilih aku, tebang pilih kau. Nepotisme lah. Tuhan bilang, aku tahu kau pencuri, aku tahu kau brengsek. Sengaja aku pilih kau di tempat yang penting. Menteri Keuangan bukan? Pakai istilah keren. Kalau di negara penting gak itu? Penting, urusan duit kan? Apakah kau percayakan uang urusan pada sembarang orang? Kalau cuma ngitung aja enggak Pak. Tapi naik turunnya dan memikirkan uang masuk dan uang keluar. Kau harus pilih orang yang cerdas, pandai dan bisa tangan kanan direktur bukan? Urat nadi perusahaan bro, duit bro. Siapa yang pilih? Yudas. Tapi apakah dia tahu akan mengkhianati? Atau baru tahu atau kecolongan tahu? Tetap dia pilih. Pelajaran apa yang kau ambil? Tidak ada yang tidak diberi kesempatan. Reaksi tanggung sendiri. Apakah Yudas pernah bikin mujizat? Ya, dia utus muridnya dua. Praktek lapangan bikin mujizat. Termasuk Yudas. Tapi pada akhirnya Yudas menjual dia bukan? Halo? Apakah setan cuma mengganggu Yudas, tidak mengganggu lainnya? Semua diganggu, tapi yang terbuka pintunya siapa? Jangan pernah salahkan Tuhan. Jadi di hari penghakiman, Tuhan tidak pernah bisa dipersalahkan. Itulah kemahalan. Kan dia pegang semua di tangan dia. 11 murid di tangan kanan, yang satu di tangan kiri. Tapi kan terhormat bukan? Di tangan sang pencipta terhormat bukan? Tapi kalau kau bikin kesalahan, risiko tanggung sendiri. Nah, oke. Ya, kalau kita sudah tahu ini, Anda boleh ikut saya menyanyi. Haleluya. Irama be exalted. Haleluya. Haleluya. Amin. Lagi. Haleluya. 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 Amin. Jawab lagi. Amin. Boleh beri kemuliaan buat dia. Nah sekarang untuk kondisi Indonesia, untuk kondisi dunia, dan untuk kondisi kita pribadi yang ada di negara dengan mayoritas Yismael. Ucapkan Yismael. Anaknya siapa tadi itu? Yismael. Ambil ballpoint apa? Bagaimana Anda tulis nama Yismael pakai ABC, tidak pakai Ibrani? Perlu huruf Y bukan E, terus I, terus S, terus M, terus A, terus L, E-L bukan? Mulai dari yang gampang. Yisrael, Yehezkiel, L, Elohim. Siapakah Elohim itu? Wahyu 19 ayat 13 hafal mati. Wahyu 19 ayat 13 hafal mati. Ketika kau nanti ada di sorga, dia punya nama bukan hanya Yeshua HaMashiach,
Bukan hanya Alfa dan Omega. Namanya adalah Devar Ha Elohim. Ucapkan. Firman Elohim. Apakah dia di sorga dalam bentuk Alkitab yang jalan-jalan kemana-mana? Tidak. Dialah Yeshu, tapi dialah juga Firman. Apa tadi bahasa Ibrani-nya? Devar Ha Elohim. Jadi Devar Ha Elohim, firman Allah, firman Elohim, itu adalah siapa dia? Yeshua HaMashiach. Elohim. Namanya Yismael ada akhiran El. Wah, Elohim. Jangan main-main kok. Kemudian Yisma. Di dalam Ibrani A, I, U, E, O tidak dipakai. Yang dipakai adalah huruf mati semua. Ada huruf Y, Yod, ucapkan. Ada huruf Shin, tidak Sin, lidah di ujung langit-langit. Shin, beda. Sin dengan Shin beda, hurufnya beda. Shin. Kemudian M, ucapkan. Ya, Mem dengan huruf Yod dan Shin. Anda menulis nama Yeshua. M itu Mashiach. Jadi sebenarnya